Ya, momen Nathan John selalu ngintil Tom Haye di latihan timnas Indonesia. Netizen mengatakan kayak anak sama bapak. Ya, koordinator SOS minta alasan tak dipanggilnya Elkan Bagat diungkap ke hadapan publik. Dan inilah 5 negara Asia yang selangkah lagi dilewati timnas Indonesia di ranking FIFA. Nomor 1 ada Thailand. Dan pemain keturunan Jawa Ayen Madsen tak masuk timnas Belanda untuk Euro 2024. Ayo dong bela timnas Indonesia. Simak selengkapnya di sini bersama saya hanya di Kamus Bola untuk Anda. Ya, momen Nathan John yang selalu mengikuti Tom Haye di sesi latihan timnas Indonesia menjadi sorotan netizen. Timnas Indonesia sedang mempersiapkan dari jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Irak dan Filipina. Sebelum itu, skuad Garuda juga melakoni pertandingan uji coba menghadapi Tanzania. Sinteyong yang sudah menggelar latihan dan banyak diikuti pemain abroad seperti Nathan John dan Tom Haye. Menariknya dalam sesi latihan tersebut, Nathan tampak lengket dengan Tom Haye. Ya, wajar saja, keduanya memang punya hubungan dekat, bahkan mereka berdua terbang ke Indonesia bareng dari Belanda. Momen Nathan yang ngintil kepada Haye ini diunggah oleh akun TikTok. Terlebih setiap Tom tersorot kamera, ada Nathan di belakangnya. Bahkan mereka berdua menjadi pasangan ketika pemanasan sebelum latihan. Oleh karena itulah, netizen menyoroti kedekatan Nathan dan Tom ini seperti bapak dan anak. Ya, sebuah asa diapungkan oleh Akmal Marhali terkait polemik tidak dipanggilnya Elkan ke timnas Indonesia. Koordinator Save Our Soccer atau SOS ini berharapan agar alasan tidak dipanggilnya Elkan Bagat diungkapkan ke hadapan publik. Menurut Akmal, PSSI seharusnya membuka alasan mereka terkait kenapa tak dipanggilnya Bagat. Hal ini, ujarnya, bisa menjadi pelajaran bagi para pemain lain untuk lebih bagus lagi dalam bersikap. Ini pembelajaran juga untuk PSSI ke depan, bahwa sebaiknya soal Elkan Bagat ini dibuka ke hadapan publik ya, sehingga bisa menjadi pelajaran kepada seluruh pesepak bola Indonesia. Masalah ini nggak perlu ditutup-tutupi atau disembunyikan, karena kan sejatinya timnas adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Jadi disampaikan sajalah kepada publik apa yang menjadi sebab musababnya, kata Akmal. Dan masih menurut Akmal, Bagat sempat berlaku tidak semestinya ketika mengabaikan panggilan untuk memperkuat Merah Putih. Bahkan, mantan wartawan olahraga ini menambahkan dari info yang diterimanya, pemain berdarah Inggris tersebut tidak memberikan respon apapun terhadap panggilan ini. Ini merupakan hal yang tidak patut dicontoh sebenarnya, ketika ia tidak merespon apapun terhadap panggilan untuk memperkuat timnas Indonesia, pungkas Akmal. Ya, Akmal sendiri memuji ketegasan pelatih timnas Indonesia Sinteyong dalam kasus ini. Menurutnya langkah yang diambil pelatih asal Korea Selatan tersebut dengan tidak memanggil lagi Bagat sudah sangat tepat. Ini adalah langkah yang tegas Sinteyong ya, yang tidak membeda-bedakan atau memberikan keistimewaan terhadap pemain keturunan. Apa yang dilakukan oleh Sinteyong sudah patut diapresiasi. Ya, lebih lanjut menurut Akmal, polemik Elkan Bagat ini juga bisa menjadi pelajaran berharga bagi para pemain lain. Berkaca dari Bagat, mereka harus lebih menghormati panggilan untuk memperkuat timnas nasional. Kan sebagai pemain tim nasional, kapanpun dipanggil, mereka harus siap. Kalau nggak bisa memperkuat timnas, ya harus berkomunikasi dengan PSSI. Jadi memang memperkuat timnas ini kan merupakan cita-cita tertinggi bagi pesepak bola, ujar Akmal. Ya, sementara itu saat ini timnas Indonesia sudah menempati peringkat ke-134 dunia dan 23 Asia. Skuad asuhan Sinteyong berpotensi melesat ke peringkat 127 dunia kalau menang atas Irak dan Filipina di 2 laga pamungkas grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kemenangan atas Irak dan Filipina ini akan mengantarkan skuad Garuda mendapatkan tambahan 31,18 poin dan membuat perolehan angka mereka menjadi 1.133,84 poin. Ya, timnas Indonesia berpotensi berebut poin yang lebih besar kalau lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, mengingat bobot poin di sana mencapai 25 angka. Peluang timnas Indonesia meraup poin di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia memang semakin besar
jika mendapatkan tenaga tambahan pemain keturunan yang berkualitas. Karena itulah bukan isapan jempol belaka kalau di akhir 2024 ini timnas Indonesia menembus peringkat 100 dunia atau setidaknya mendekati ranking 100 dunia. Melihat ada 5 negara Asia yang segera disalip timnas Indonesia di ranking FIFA, siapa saja itu? Dan berikut adalah 5 negara Asia yang selangkah lagi bisa dilewati timnas Indonesia di ranking FIFA. Yang kelima ada India, saat ini berada di peringkat 121 dunia. India bakal disalip timnas Indonesia bulan depan dan kondisi itu terjadi kalau India kalah dari Kuwait dan Qatar di 2 laga pamungkas grup A kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, sedangkan timnas Indonesia menyapu bersih laga kontra Irak dan Filipina. Dan andai saja kondisi ini terjadi, maka perolehan timnas Indonesia akan naik. Lalu yang keempat ada Lebanon yang saat ini berada di peringkat 120 dunia. Ya, Lebanon hampir pasti gagal untuk lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, sehingga dapat dipastikan kesulitan meraup banyak poin hingga akhir tahun ini. Kesempatan ini dapat dimanfaatkan timnas Indonesia untuk menyalip Lebanon. Yang ketiga, ada Korea Utara di peringkat ke-118 dunia saat ini. Korea Utara kesulitan menggelar pertandingan efek isu politik yang menyelimuti negara mereka. Seperti Lebanon, Korea Utara hampir pasti gagal untuk mengambil bagian di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, sehingga pasti akan kesulitan meraup banyak poin di tahun ini. Lalu yang kedua ada Vietnam di peringkat 115 dunia. Setelah lebih dari 6 tahun berada di peringkat 90-an dunia, Vietnam akhirnya terpental ke peringkat 115 dunia di Maret 2024. Ya, rentetan kekalahan dari timnas Indonesia sangat mempengaruhi penurunan posisi skuad Golden Star Warriors. Seperti Lebanon dan Korea Utara, berhubung hampir pasti tidak akan ambil bagian di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia, maka sulit bagi Vietnam untuk mendapatkan banyak poin hingga penghujung tahun 2024 ini. Dan yang pertama ada Thailand yang saat ini berada di peringkat 101 dunia. Thailand saat ini unggul 106,23 poin dari timnas Indonesia di ranking FIFA. Tapi bukan berarti timnas Indonesia tak bisa mendekati atau bahkan melewati perolehan angka Thailand hingga akhir tahun 2024. Thailand berpotensi kehilangan banyak poin di Juni 2024 karena harus bertandang ke markas Cina. Di saat bersamaan, timnas Indonesia berpeluang mendapatkan 31,18 poin karena akan menjamu Irak dan Filipina. Satu lagi, kecil kemungkinan bagi Thailand untuk tampil di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, sehingga timnas Indonesia berpeluang mendekati ranking FIFA Thailand yang saat ini menempati peringkat 1 di Asia Tenggara. Di sisi lain, timnas Belanda sudah mengumumkan pemain yang akan dibawa ke Jerman untuk mengikuti Euro 2024. Dan ternyata tidak ada nama Ian Maatsen di dalamnya. Timnas Belanda akan menghadapi tantangan berat di Euro 2024. Mereka berada dalam grup neraka bersama Polandia, Austria, dan juga Prancis. Dan demi bisa berbuat banyak di Euro 2024 nanti, Ronald Koeman telah menyusun tim terbaiknya. Ia sudah menentukan 26 pemain yang akan dibawa ke Jerman. Ya, Koeman sendiri mencoba menjelaskan alasannya mencoret Maatsen. Koeman mengaku sudah punya cukup banyak pemain di posisi bek kiri dan ingin menambah seorang penyerang saja. Alasan utamanya ya karena memang sudah ada beberapa pemain dengan posisi serupa seperti Maatsen. Kami memilih Daley Blind, Nathan Ake serta Mickey van de Ven, dan pencoretan Maatsen juga memberikan kami kesempatan untuk membawa satu penyerang lebih banyak lagi. Ya, Maatsen diketahui punya darah Indonesia dari ibunya, tepatnya Jawa. Namun paspor kedua sang pemain adalah Suriname. Ya, pencoretan Maatsen ini direspon positif oleh netizen Indonesia. Mereka menyerukan bek kiri berusia 22 tahun ini untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Kalau kalian tidak butuh Maatsen, apakah boleh Maatsen kami bawa pulang ke Indonesia, saudaraku? Kata salah satu netizen. Atau netizen lain yang mengatakan, ayo dong, Ian Maatsen bela timnas Indonesia aja.